Selamat malam, selamat ketemu lagi dengan saya Rudy Rusli tentunya di Back Nine Talk. Ini adalah tempat kita ngobrol-ngobrol. Orang-orang yang saya undang adalah orang-orang yang berkecimpung di dunia olahraga golf tapi tidak di interview atau diajak ngobrolnya di lapangan golf tapi di studio Back Nine Talk tentunya di Pospol. Dan kali ini saya mengundang seorang tamu istimewa. Seperti golfer ketahui kalau orang yang ada di dunia golf itu biasanya sangat gampang dilihat sifatnya. Apakah dia pelit, apakah dia kasar, apakah dia genit. Nah, ini semuanya bisa dilihat dengan cepat pada saat mereka main golf. Ada satu tokoh yang selalu ada di sekitaran lapangan golf pada saat pertandingan. Ini sifatnya sangat-sangat tidak baik. Apalagi kalau kerjaannya juga yang saya tahu juga ya sama dengan sifatnya. Sifatnya adalah tukang cari muka. Cari muka terus. Kenapa cari muka? Karena dia adalah fotografer andalan dari golf Indonesia. Siapa lagi kalau bukan Pak Parlan. Pak Parlan apa kabar? Alhamdulillah. Masih cari muka Pak Parlan. Pak Parlan sendiri yang saya kenal udah puluhan tahun yang lalu dan selalu hadir di setiap pertandingan golf baik itu event internasional ataupun event nasional bahkan junior amatir selalu ada. Nggak tahu ya ini kayak jalangkung tuh lo bro. Jadi tiba-tiba ada datang nggak diundang terus pulang ya pulang aja gitu. Jadi ini cukup menarik. Nah ini pertanyaan saya yang pertama Pak Parlan. Pak Parlan itu setiap datang ke event golf itu memang ada undangannya atau tahu sendiri atau gimana? Ada sebagian diundang, ada kita lihat schedule. Ada schedule juga. Nah, ini inisiatif aja kita hadir aja. Oke. Nah ini juga kalau tadi bilang schedule, lihat schedule-nya di mana? Di website? Kadang-kadang ada anak-anak kasih tahu nanti event di sana. Oh, jadi informasi seputaran dari golf ya? Iya. Nah, Pak Parlan sendiri, nama asli siapa Pak Parlan? Pakai Suparlan. Suparlan, oke. Memang pertama kali kerja sebagai fotografer? Pertama saya di Jakarta itu tahun 78 disuruh masuk ke majalah golf. Majalah golf, tapi berarti memang dari dulu wartawan gitu? Ya, tapi bukan wartawan sih ya, lebih ke fotografer ya. Waktu di majalah golf pertama itu masih serabutan itu. Belum tahu foto saya. Oh jadi ngerjain apa aja? Oke. Itu punya siapa majalah golfnya? PGI punya. Oh punya PGI. Siapa yang ngajakin masuk ke situ Pak? Itu ada teman itu suruh kamu mau masuk majalah golf sini. Boleh saya bilang. Tapi memang karena nggak ada kerjaan lain terus atau memang pingin golf kan pasti dari kampung memang udah tahu golf Pak. Ya belum lah. Jadi yang penting asal kerja ya gitu ya. Nah itu kantornya di mana pertama kali Pak? Stadion Senayan. Stadion Senayan. Jadi memang PGI punya majalah namanya apa waktu itu? Ya majalah golf. Majalah golf. Oh, dimiliki oleh PGI. Jadi dimiliki oleh organisasi. Zaman dulu kan masih ada SID kan. Apa itu SID? Surat izin terbit tuh. Oh, surat izin terbit SIT. Itu SID-nya itu nggak pakai H bro, ya. Yang punya PGI. Yang punya PGI maksudnya? Iya, PBPGI. Oh, SID itu. Iya. Oh, oke. SID itu yang mengeluarkan? Ya. Departemen Penerangan. Betul. Oh, oke. Jadi punya izin untuk menerbitkan majalah golf. Isinya apa tuh, Pak? Ya. Isi dari majalah golf itu apa aja? Kalau dulu masih yang 78 tuh masih full mayoritas golf. Oh, terus kesininya ke depannya emang jadi majalah wisata gitu atau jadi apa isinya? Saya atau bacaan dewasa? emang khusus golf aja. Oh, golf aja ya. Oke, jadi yang dibahas adalah apa? Berita-berita, apa peraturan-peraturan? Zaman dulu kan ya peraturan sama yang prestasi-prestasi itu. Zaman dulu waktu masih siapa namanya? Ketuanya siapa ketuanya waktu itu Pak Parlan?
ketua PGI-nya. ya almarhum Pak Domo. Oh, di zamannya Pak Sudomo ya. Memang pada saat itu kayaknya PGI lagi harum-harumnya ya Pak ya. Iya. Dengan Ya ketua PGI almarhum Pak Domo, sekjen almarhum Pak Taufik Ajis, Pak Taufik bapaknya Ajis. si Arman. Nah, udah kita undang tuh Om Arman Ajis. Wakilnya katanya Pak Bob ya, almarhum juga ya. Hah? Pak Bob Hasan ya. Apa lain lagi waktu itu, waktu zamannya Pak Parlan? Kalau wakil kayaknya enggak, zaman dulu masih ada yang pengurusnya itu almarhum ya Pak sekjen Pak Taufik Ajis. Terus apa itu? Masih ada zamannya almarhum Robi Joan yang punya Bank Niaga itu. Oh, itu juga pengurus ya? Oke. Terus siapa namanya lupa tuh yang punya asuransi Ramayana itu. Waduh, maklum bro. Umur berapa Pak Parlan? Hah? Umur berapa sekarang? 73. 73, jadi agak lupa-lupa sedikit bro. Oke, tadi kan kita udah nanya nih bahwa Pak Parlan itu adanya di majalah golf pertama kali. Tapi terakhir, bukan terakhir sih, sepengetahuan saya main golf tahun 98, itu saya udah melihat Pak Parlan udah ada di sekitaran lapangan golf, udah foto-foto, udah selalu bawa hasilnya. Hasilnya nih para golfer ya itu yang dulu istilahnya di afdruk. Lu pada tau nggak di afdruk? Tahu kan? Nah, jadi kalau kalau generasi ke bawah afdruk kayaknya nggak tahu tuh. Nah, akhirnya memilih menjadi fotografer itu disuruh atau memang kebetulan atau kecelakaan apa tuh gimana? Tunggu, ini ceritanya saya dari majalah golf itu tahun 78 kan? Nah, saya itu keluar dari situ setahun. Oh, sempat keluar? Nah. Ngambek? Pokoknya ada ini. Terus saya keluar tadinya suruh jadi security satuan utama tuh. Oh, GBK itu? Nah. Oke, terus? Saya nggak mau. Oh. Terus ada itu orang. Kenapa disuruh? Siapa disuruh oleh siapa? Namanya Pak Gito, mantan pemain PSSI zaman dulu. Oh, pemain bola. Namanya Pak Gito ya. Terus saya ditawarin majalah bola mau. Oke, mau saya bilang. Kasih memo suruh ke rumah pemretnya. Oke, besok masuk. Majalah bola ini tabloid bola itu Pak? Enggak. Lain lagi? Tunggu. Bukan yang Kompas punya itu? Majalah bola, bentuk majalah dulu. Oh, bukan tabloid ya. Kalau itu yang punya grupnya Kompas itu kan tabloid bola jadi begini. Dulu majalah bentuk majalah bola. Ya kan? Bukan Kompas waktu itu. Apa ya? Tabloid bola itu grupnya. Pokoknya ya. Bentuk majalah bola. Itu majalah bola itu yang punya Bakin. Perbakin atau Bakin? Bakin. Bakin. Oh, Badan Intelijen Negara ya. Itunya ya direksinya aja gitu. Kabakin. Oh, pada saat itu pemretnya Letnan Kolonel orang Bakin juga. Oh, siapa itu? Pemretnya Pak Yusak Susanto almarhum. Gak tahu masih ada apa enggak tuh. Oke, tapi itu majalah berarti dimiliki oleh Bakin gitu ya. Oke. Nah, tahun pertengahan aku masuk itu tahun 79, pertengahan 80 itu 80 lah. 80 lah, pertengahan 81 kalau nggak salah. Istilahnya collab. Nggak kuat ya collab. Oke. Bubar. Terus seatnya dibeli sama Gramedia kan. Oh. Dibikin tabloid bola itu. Oh, diterusin jadinya ya. Oh, dibeli. Jadi tabloid bola tuh Gramedia Group ya. Dibeli seatnya dari si Bakin ini. Oke. Nah, Pak Parlan nggak kebawa. Oke, balik lagi ke golf. Dulu masih belum. Oh, belum. Pengangguran lagi kan. Pengangguran. Ngomong sampai 84 awal. Lama juga jadi pengangguran ya Pak. Saya sama teman-teman. Ya daripada lu kelantar-kelintir. Udah masuk sini. Apa kita kerjain ya harian Pelita. Oh, oke. Jadi harian Pelita tuh jadi wartawan di koran gitu sebagai fotografer. Ya belum. Gue dari tadi nebak-nebak salah mulu bro. Iya.
Jadi Sok pas- yakin tapi kan salah. mau teman-teman makanya wah daripada lu kelantar-kelintir lu apa aja kerjain deh. Oh, oke. Nggak lama, cuma 1 bulan Heeh. direkturnya si waktu itu Dokter Sulastomo, Hmm. Pak Parlan sorry ya katanya. Hmm. Kenapa bos? Pelita lagi banyak utang. Oh. Yang lama-lama banyak yang dikurangi ya udah termasuk Pak Parlan katanya. Jadi dikeluarkan lah gitu ya. Dan gaji juga masih kecil lah katanya. Hmm. Zaman dulu gaji berapa? 25.000. Gaji aja waktu itu kan uang makan 500 gaji 25.000. sebulan tuh ya. Ya sekarang tahun berapa? 84 ya mungkin sekarang ya 1.250.000 lah ya atau enggak 2,5 juta. Baru dari situ pertengahan 84 saya disuruh masuk ke majalah Golf lagi. Nah. Majalah Golf yang sama? Ya, masih PGI punya. Oke. Itu sampai 86. Memang di situ saya udah bagian foto. Oke. Itu. Jadi waktu itu pimpinan kalau majalah Golf itu siapa Pak? Yang mana yang Majalah di Golf 86 itu. itu. Namanya ibu-ibu, namanya Aida Ratu Paksi. Waduh, masih ingat ya? Masih ada apa udah almarhumah? Wah, nggak tahu dah. Oke. Tapi ini bukan majalah miliknya Pak Taufik Aziz, bukan? PGI. PGI. Tapi nyetaknya di percetakannya Pak Taufik Aziz dong. Ya. Bukan Pak Taufik Aziz, bukan. Oh, Pokoknya bukan ya? Memang PGI pokoknya ya. PGI kita kelola sama istilahnya pengusaha. Oke. Terus jualnya kemana? Ya Ke semua clubhouse. enggak semua clubhouse sama di luar daerah juga ada. Berapa itu Pak harganya? Wah, tuh waktu itu berapa ya udah. Selawe 25 perak gitu. Belum ada. Belum ada? Enggak masih udah 1.000-an udah. Oh. Apa 2.000 apa berapa gitu udah. Tapi itu apa mandatori harus beli? Kan zaman Orde Baru tuh memang kadang-kadang enaknya berbisnis ya kalau disuruh beli sama penguasa ya harus beli kan gitu. Nah ini apa? Apakah itu mandatori semua lapangan golf harus beli majalah itu? Masih enggak. Kan gitu kan restorannya juga banyak. Oh, jadi nggak laku balik gitu ya. Oke. Dan itu biasanya yang jadi langganan apa? Rawamangun. Ya, semua klub sama ya ada ke mana waktu itu ya ada luar di Sumatera itu ada juga. Oke. Itu lapangan golf juga yang beli. Medan apa segala itu. Nah, ngomong-ngomong akhirnya jadi tukang cari muka atau tukang foto nih Pak Parlan. Ini akhirnya kan megang kamera. Masih ingat nggak kamera pertama kali itu yang Pak Parlan pegang apa? Waktu di majalah klub yang 84 itu udah Nikon. Udah Nikon? Oke. Nikon dengan lensa yang segede-gede gaban? Belum. Oke. Itu dibeliin 18.200 ya. Jenisnya. Itu lensanya. Lensanya. Nah, itu memang beli sendiri atau memang punya kantor atau sewa atau apa? Masih kantor punya. Oke, dan itu digunakan untuk peliputan. Iya. Peliputan. Dan itu waktu 84 itu majalah Golf itu ada istilahnya sifatnya tenis. Jadi ngeliput majalah ngeliput golf sama tenis. Oh, jadi dua gitu ya. Oke, jadi agak tapi konten golfnya banyak. Isinya tuh tertata dengan baik nggak Pak? Bagus juga. Oke, jadi berita-berita golf, terus apa? Liput lapangan golf, terus apa lagi isinya? Ya udah. Ada TTS? Itu aja. Tahu nggak TTS? Enggak ada. Kan cuman itu aja. Itu aja. Di tengah. Berapa halaman Pak? Oh, ada 20 halaman ada. 20 halaman. Juga. Dan dapat apa? Income-nya pasti dari iklan lah waktu itu Pak ya. Nah, itu dia. Majalah itu kalau nggak ada iklan zaman dulu nggak bisa hidup. Nggak bisa hidup lah. Iya, nggak zaman dulu sih Pak. Zaman sekarang juga radio nggak ada iklan ya Pak. Iya, foto aja Pak. Ya dari hasil penjualan itu buat gaji karyawan nggak bisa. Ya betul. Jadi sulit lah ya untuk bertahan majalahnya. Ya. Sampai kapan majalah golf itu bertahan
sampai akhirnya tutup 86. 86. Nah setelah itu aku langsung turun lapangan sampai sekarang. Nah, Jadi- itu kan pertanyaannya dari 86 sampai sekarang, pada saat menjadi fotografer di lapangan tahun 86 itu atau mungkin sebelumnya, kan tadi dibilang kameranya itu Nikon. Nah, selanjutnya itu apa? Beli sendiri kah atau Beli sendiri. beli sendiri? Nah, yang dibeli apa dulu Pak pertama kali? Pertama beli itu apa namanya itu Yasika? Olympus. Olympus. Oke. Olympus. Ingat nggak harganya berapa? Waduh, enggak. Beli di mana? Duta Merlin? Pasar baru lah. Oh, Pasar Baru ya. Ya, Pasar Baru adalah toko paling lengkap. Mau sepatu olahraga, stick golf ya Nah, kan. setelah itu ada bos ini lihat kamera saya kayak gitu. Apa lah kamera ganti dong. Duitnya nggak ada bos. Oke. Udah nih bos. Kasih sama beliau. Oke. Dikasih berapa waktu itu? Siapa bosnya? Ingat nggak? Namanya Agus Suleman udah almarhum. Orang pengusaha ini apa itu Golfer memang dia. golfer juga. Oke. Ya, terus kasih duit 2.000 waktu 2 juta. 2 juta, oke. Hah? Saya beli sama lensa habis 2.800.000 kan. FM2 tuh. FM2 itu apa? Nikon juga? Nikon. Oke. Hah? Itu saya kasih tahu sama yang ngasih duit kan. Nih bos sudah saya beliin. Berapa? 2.800.000. Kurang dong duitnya. Enggak, gue separuh pakai duit saya. Udah nggak bisa, nih tambahin lagi. Oh, untung dong jadinya ya. Nah, dari kamera itulah mulai menjadi. Tapi berarti statusnya bukan wartawan dong ya, udah menjadi fotografer ya kan? Hah? Ya dong. Apa masih terikat menjadi wartawan? Kalau yang setelah 2000 itu berapa? 86 ke sini udah nggak lagi. Udah sendiri. Jadi udah jadi fotografer, apa dibilangnya kayak fotografer profesional keliling, tapi kelilingnya di lapangan golf ya. Tapi Jadi- pernah nggak nyoba di cabang olahraga lain? Kenapa? Wangsitnya memang begitu. Nggak minat. Oh gitu. Nggak minat. Udah menyatu kayaknya. Nah, Udah itu menyatu satu ke golf. pertanyaan saya yang maksudnya kan cabang olahraga banyak ada, terus apalagi kalau di era tahun itu kan ada SEA Games, ada apa segala macam. Pak Parlan pasti terlibat dong karena kan hidupnya di sekitaran GBK. SEA Games saya waktu itu ngeliput waktu yang di Jagorawi yang waktu itu yang menang si Tatiana. Josh. Ya, Josh sama bukan Perempuannya Tatiana medali emasnya. iya Tatiana iya. Lagi-lagi udah tua. Iya Tatiana yang sekarang Ya. udah pro yang bulat juga anaknya sekarang. Ada lagi yang mana? Sama ini liputan yang itu internasional yang itu Asian Games Asian Games kemarin 2018. Oke. Makanya. sampai itu kan pakai ID card kan. Itu anak RRI marah sama saya. Kenapa? Lu gila kan lu bukan wartawan resmi katanya. Lu pakai ID card duluan katanya. Lu ngapa salah gue bilang. Nah, dapat dari mana Pak Parlan? PBBGI. Oh, jadi memang udah jadi bagian dari PBBGI ya. Nah, itu yang saya cukup cukup penasaran sama Pak Parlan. Cabang olahraga itu kan banyak dan mungkin juga banyak bisa didatengin, difoto-fotoin gitu ya. Tapi kenapa mesti seneng sama golf? Bisa main golf? Itu makanya waktu GM-nya Pondok Indah itu yang saya bilang tadi Pak Ipo Sumapo tuh. Ngatain saya, "Lan, lu main golf belum?" "Gali dulu motretin mulu." "Ogah," saya bilang. Kenapa? Ya kan udah dikasih kesempatan sama. Habis saya pikir kalau saya main golf, kalau ada ini siapa yang motret saya bilang. Oh. Tapi memang dari dulu tukang foto atau fotografer untuk golf tuh nggak banyak ya Pak? Memang nggak ada. Jadi cuma the one and only ya Pak Parlan aja? Almarhum senior saya itu saya yang istilahnya resmi di ini gitu. Di seputaran golf Indonesia. Siapa dulu seniornya? Ingat nggak almarhum Pak Frans? Pak Pras itu yang mana ya? Frans nggak tahu. Yang mana? Waduh. Wah, mungkin saya belum main golf tuh Pak. Udah tuh. Oh, tapi udah meninggal.
Ini kan udah lama. Oh, itu dia juru foto juga. Itu senior saya itu mereka zaman Belanda itu udah motret. Untuk apa? Motret Apa dia kerja untuk siapa Pak dulu? Saya nggak begitu tahu ya. Dia cerita waktu pas perang dia motret sampai ngumpet-ngumpet. Untuk golf. Perang. Oh, perang. Tembak-tembak. Oh, jadi dia memang wartawan ya. Nah, Oke. itu ya makanya saya diajarin sama almarhum tuh tahun 83. Oke. Nah, Pak Parlan, dari motret ini, Pak Parlan akhirnya merantau dari mana, Pak? Apanya asli? Aslinya? Solo. Terus di sini ngadu nasib nih di Jakarta kan. Akhirnya punya pekerjaan jadi tukang foto. Apa yang dihasilkan dari foto tersebut dan untuk keluarga nih Pak? Ya. Anak berapa? Yang ada 4. Oke, memang ada yang istilahnya belum sampai inilah. Oh, udah oke. Jadi total berapa? 5? 4 yang ada. Yang ada ya, oke. Semua sudah kerja semua apa? Apa udah punya cucu? Pak, jangan nangis Pak, ini kan ada. Alhamdulillah. Saya istilahnya dikasih cucu sama Allah baru yang asli dari turunan darah daging baru 1. Oke. Baru umur 1 bulan lebih. Oh, oke. Tapi itu semua Bapak lakoni kehidupan itu hanya dengan motret itu Pak ya? Iya. Motret golf aja? Iya. Tuh, jadi golfer. Ternyata di industri golf ini ada orang yang hanya mengandalkan dari foto dan fotonya itu dijual. Nah ini nih kita mesti cerita juga nih. Kalau saya memang udah tahu, Pak Parlan waktu kejadian atau event itu berlangsung, Pak Parlan kan foto hari ini. Waktu di era tahun 80-an kan mesti dicuci dulu tuh. Nah itu gimana? Era-era kesini 90-an memang bisa cepet ya. Tapi kan kalau zaman dulu kan itu berhari-hari tuh Pak. Iya. Lah gimana mau jual sama orang eventnya udah selesai? Kan ini kan ya nanti kan ketemu lagi. Yakin amat bakalan ketemu. Kalau nggak ketemu ya udah zong gitu. jadi apa barangnya? Ada kadang-kadang yang udah ada itu masih tak simpan. Oh. Yang penting lah ketemu orang. Dan pasti mereka mau beli. Saya udah nggak ini udah bikinin ya. Kasih aja udah nggak. Dia bayar atau enggak itu terserah gitu ya. Itu aja udah. Tapi rata-rata Pak. Ya mereka bayar. Jadi dari 100 cetakan itu dalam satu event terus ketemu lagi lakunya berapa persen Pak? Ya 40 ada? 40-50%. Oke, itu udah bisa nutup apa kalau istilahnya cetak. Cost production lah Pak ya. Cost productionnya udah ada untungnya tuh Pak. Ada. Nah, cuman yang nggak ngerti saya itu orang golf. Ada salah satu orang itu yang ya udah boleh curhat sekarang. Ngatain mahal gitu loh. Oh. Zaman masuk saya suruh bayar foto berapa? 2.000 aja sih bilang mahal. Jadi salah satu berapa orang. Ayo udah ini aja udah enggak lah. Udah nggak ditawarin lagi gitu ya. Nah, tapi kan banyak ya ini Bapak saya bilang Pak Parlan ini orang yang mengambil resiko cukup tinggi. Tembak sana tembak sini kan belum tentu juga orang itu mau beli kan karena tidak dipesan kan Pak ya. Tapi bisa berhasil sampai nyekolahin anak-anak sampai segala macam. Nah, itu gimana tuh Pak? Caranya bisa mengelola sampai sekian lama profesi itu nggak ditinggalkan. Ya gitu, alhamdulillah memang zaman Presiden Pak Harto ya. Itu mereka itu masih yang dulu masih lumayan gitu loh. Oh jadi apa istilahnya mereka beli sambil bantu gitu Pak? Jadi zaman Presiden Pak Harto ya, itu kan masih banyak pejabat-pejabat pada main. Ya. Makanya saya dulu zaman Presiden Pak Harto banyak kenal jenderal menteri. Karena dari foto itu ya Pak ya. Tapi pernah moto langsung Pak Harto? Langsung? Pernah dibeli? Ya enggak, kita enggak jual sama Pak Harto lah. Tapi pernah maksudnya gini, dibeli ajudannya kah atau dibeli koleganya gitu enggak? Enggak, aku enggak jual. Berapa kali foto Pak Harto Presiden Indonesia yang kedua itu
berapa kali Pak Parlan pernah foto? Dan di mana fotonya? Motret Pak Harto Motret Pak Harto. 2 kali. Di? Grand opening BSD. Oh, BSD, Damai Indah BSD. Sama di Matoa waktu itu habis Rapi Mabri. Main di Matoa. Oke. Itu dari RI 1 sampai kalau nggak salah Bintang 1. Kolonel nggak boleh main. Oh, Kalau nggak jadi salah gitu. waktu itu udah dibuka secara resmi lapangannya, Pak? Hah? Udah. Oh, jadi memang Rapimnya di mana? Di Cilangkap waktu itu? Udah di Cilangkap? Enggak, Rapimnya yang di istana. Oh, habis itu langsung ke sana. Tapi pernah nggak salaman sama Pak Harto? Belum. Oh, belum pernah ya. Jadi cuma foto aja. Pejabat paling tinggi di Republik ini yang pernah Bapak foto dan salaman siapa, Pak? Tunggu dulu, kalau salaman sih kayaknya jarang-jarang. Ini cuma kalau pejabat yang salut, saya paling salut orang baik tuh almarhum Pak Tri. Oh, almarhum Pak Tri Sutrisno, wakil presiden kita ya, Pak ya. Memang Kenapa? Saya mengenal dari masih Emang dia main golf juga, Pak? main. Oh. Waktu masih Panglima itu kan udah kenal kan. Ya, juga. ya. Waktu itu saya tahun 86 ulang tahun Bimantara main di Pondok Indah kan. Aku minta foto sama beliau, almarhum. Pak izin Pak, minta tolong foto sama Bapak. Ayo. Nah, gitu kan. Yang saya suruh motret orang Bimantara. Iya. Gitu. Saya terus almarhum Pak Tri, Bambang Tri, nggak tahu masih ada apa enggak, Kaso, namanya Kaso Pak Sibun. Iya. Aswaranas Menteri Perhubungan dulu. Iya, betul, ketua PSSI. Foto bersama. Oke. Dan ada hasilnya itu, Pak? Ada, masih dipajang ya, gitu. Kenapa Pak Tri sangat berkesan bagi Pak Parlan seorang fotografer yang ada di lapangan golf? Memang kalau kita ketahui, memang apalagi kemarin baru wafat ya, semua ceritanya kan cerita orang sederhana. Orang baik. Main golfnya gimana dia, Pak? Ya? Main golfnya bagus? Ya lumayan. Bisa lah ya. Okay. Lumayan bagus. Handicapnya single? Kalau nggak tahu kalau handicapnya. Tapi dia cukup aktif main golfnya atau hanya karena ya kebutuhan pekerjaan, meeting dan lain-lain? Saya jujur aja motret almarhum itu main di apa? Ya Pondok Indah pertama, kedua di Kapuk. Nah itu di Kapuk itu waktu itu saya ngikutin beliau almarhum tuh sampai di hole 4 kan. Saya duduk di shelter 15 tuh. Nah belakang saya duduk itu pas pampres semua kan. Kok boleh sampai duduk di situ? Makanya, karena fotografer. Tunggu dulu makanya. Beliau tuh almarhum habis putting rupanya dari green putt. Rupanya mau buang air kecil gitu kali ya. Ke shelter 15 tuh. Nanya sama saya, udah makan Mas? Ya sebetulnya belum. Saya jawabannya udah kan. Alah jangan udah-udah. Tahu nggak? Diambilin telur rebus, diantarin ke saya sendiri. Oh, jadi segitu ininya ya, segitu sederhana dan perhatian gitu ya. Padahal kan tinggal perintah pengawal kan udah beres. Ya, betul. Selain itu siapa Pak? Selain almarhum Pak Tri Sutrisno yang ya bisa dibilang atau pengusaha yang deket, terus juga perhatian terhadap orang-orang insan golf seperti Pak Parlan ini. Ya kalau pengusaha sih macam sih. Kalau sekarang juga nggak bisa nemuin si Tommy. Tommy siapa nih? Tommy Winata. Oh, memang pernah kenal juga Pak? Zaman dulu, masih tahun. Emang dia main golf juga Pak? Main. Oh, tahun berapa Pak? 80-an lah. Di? Dia suka main kadang-kadang di Ramangun, kadang di Pondok Indah gitu kan. Golfer baru tahu kan ternyata pengusaha sekaliber Pak Tommy Winata ternyata golf juga dan sering difotoin nama sampean. Kalau bro, tolong bikinin fotonya ya. Oke, antar kantor kan. Di mana dulu kantornya Pak? Masih di Arta Graha itu. Oh, memang dari dulu di situ? Iya. Oke. Nah, diantarin Mas Suriti kan.
Security terus pergi. Udah duduk. Minum teh kopi apa aja dah gue bilang. Sekarang boro-boro. Pelapis yang jagain. Dan kayaknya sekarang udah nggak main ya. Oh jadi dulu pemain golf sering juga gitu ya. Gimana? Beliau sebagai pengusaha bagus main golfnya atau gimana? Ya gitu-gitu aja lah. Jadi sering ketemu pada saat pertandingan gitu ya? Biasa kalau pengusaha kan main sama pejabat biasa. Iya betul. Selain itu siapa lagi Pak yang Pak Parlan selalu ingat gitu dan baik terhadap Pak Parlan selama bertugas di lapangan golf? Yang pengusaha apa pejabat? Ya siapa aja. Tadi kan Pak Tri Sutrisno, ternyata Pak Tommy. Kalau pejabat juga. Ya pejabat itu jujur aja yang banyak itu yang jenderal-jenderal cuma Pak Bagio, Subagio HS, Pak Agung Gumelar, Pak Agum ya. terus almarhum Pak Kuntara, Oke. Pak Kosrat, Ya. itu terus Pak Tarup? Pak Tarup dia orang begitu akrab sama saya, kenal. Kalau bapaknya Erik Yunus? Main juga, kenal juga. Pak Yunus Yosvia juga ya. Anaknya juga mau motretin dari kecil juga. Iya betul, sama kayak Ganden ya. Ganden juga dari kecil ya gitu ya. Nah cerita-cerita orang-orang itu juga kan banyak tuh Pak, bahwa dari kecil mereka mungkin dulu Bapak udah potretin gitu ya. Sekarang siapa yang masih punya hubungan baik dari mereka, dari junior, bahkan masuk amatir, bahkan mungkin kayak seperti Benny Kasyadi lah gitu. Yang itu kan Pak Parlan pasti ketemunya mungkin dari orok gitu ya, dari mereka kecil lah ya kan gitu. Enggak lah, dia mulai main pertama udah ya sekitar 9 tahun 10 tahun lah. Nah, yang paling berkesan dengan pemain kita nih siapa nih Pak? Yang dari juniornya memang dekat sama Pak Parlan sampai tuanya, bahkan mungkin sampai sekarang masih WA-WA-an atau berhubungan baik Pak. Tapi mayoritas anak-anak yang memang karakternya baik itu rata-rata baik sama saya semua. Sampai sekarang ya? Iya. Sampai sekarang ya. Ketemu pasti masih duduk sama-sama ya Pak ya. Nah Pak Parlan, golf ini kan penuh dengan peraturan. Pak Parlan sendiri sebenarnya bukan orang golf, akhirnya bisa puluhan tahun ada di dunia golf, sampai punya rumah tangga, punya anak. Itu semuanya berhasil dari jualan foto lah ya. Nah itu belajar fotonya itu dari siapa? Belajar peraturan golf ya kan juga itu kan berhubungan tuh. Nggak boleh deket ini. Sekarang kalau saya lihat Pak Parlan nggak pernah jauh-jauh dari clubhouse. Mungkin karena usia. Tapi kan dulu kan nggak bisa begitu kan. Muter. Nah dulu kan juga kart belum ada. Nah itu Pak Parlan belajar dari siapa ilmunya? Almarhum Pak Frans. Pak Frans lagi senior ya. fotografer golf. Gitu. Pak Frans pun juga bekerja di PGI, di majalah PGI itu, di majalah golf. Iya dulunya. Oke. Dia yang lebih duluan tahu tentang ilmu-ilmu tersebut. Nah terus siapa yang akhirnya juga membawa Pak Parlan tuh akhirnya terus bisa ada di sekitaran golf ini Pak? Memang dari tahun 86 itu kan freelance di PBPGI zaman almarhum Pak Domo ketuanya itu kan. Memang dulu zaman almarhum Pak Domo itu kita freelance di situ. Jadi kalau ada event-event ke luar daerah itu kita dibawa. Oke. Kenapa nggak kerja sekalian Pak? Pak Parlan yang nggak mau, gengsian deh ya kan. Tapi memang pernah ditawarin. Kalau tawarin sih enggak, cuman gitu. Kita ini aja udah. Oke. Nah, ini yang saya masih lihat dari zaman dulu sampai sekarang ya. Itu tadi saya bilang golfer. Pak Parlan ini kayak agak-agak kayak jalangkung. Datangnya nggak tahu kapan, pokoknya udah hadir bersama kita, baik itu pemain ataupun official. Pulangnya juga nggak tahu pulang sama siapa. Ini memang dari dulu seperti itu. Jujur saya nggak pernah lihat Pak Parlan tuh mengendarai satu kendaraan, baik itu roda 2 atau roda 4. Kenapa begitu Pak? Kalau dibilang nggak mampu, bukan yang nggak mampu, pasti bisa dong beli ya kan gitu. Kalau masalah ya, kaki 4 saya nggak mau. Nggak mau beli. Nggak mau beli, oke. Tapi kan kaki 2, roda 2 pasti bisa dong sebenarnya. Itu saya berhenti kaki 2 naik motor itu udah tahun 96. Karena apa? Udah capek, males. Naik motor jauh-jauh. Jadi sekarang kemana-mana naik umum gitu Pak? Iya, naik umum. Nah ini kan lapangan golf ya oke lah, kalau sekarang mungkin Pak Parlan udah tahu ya
Bus ke Sentul ini, bus ke ini Jababeka ini gitu ya. Cuman waktu pertama-tama alat transportasi bus angkutan umum ini kan gak banyak nih Pak. Tapi lapangan golf dulu udah di mana-mana. Itu gimana? Pernah nggak ngeteng-ngeteng pindah-pindah? Ya, Apa memang dari dulu ada begitu. angkutan umum itu? Ada. Oh. Ada. Nah cuman kan dari pagi. Sebelum tee off saya lihat Pak Parlan udah datang. Saya mau nge-MC di Tibok, Pak Parlan udah ada. Nah itu gimana tuh Pak? Ya, berangkatnya itu memang pagi-pagi sebelum subuh. Udah ada angkutannya? Udah. Oh, oke. Kemanapun lapangannya itu pasti ada. Karena kalau saya lihat Pak Parlan kecuali di luar Jabodetabek kalau nggak dibawa dengan angkutan yang ya ada tiketnya, Pak Parlan nggak ikut kan. Tapi kalau masih sekitaran sampai Jababeka tuh Pak Parlan masih bisa gitu ya. Bisa. Paling jauh kemana Pak? Liputan dan juga jadi fotografer golf. Pernahnya? Pertama di Bali tahun 94 Dibawa sama siapa? PGI. PGI juga ya? Oke. Ladies Kusaido waktu itu. Oh. Jadi yang dari PGI itu loh anak-anak pelatnas semua ya, yang main. Itu pertandingan memang khusus ladies. Ladies Pro. Jadi sama kayak Kin Circuit gitu? Ladies Pro. Oh Ladies Pro. Oke. Kan Ladies Kusaido. Oke. Berapa negara yang datang? Banyak lah. Oke. Ini jadi kayak Open. Iwo lah. Kayak Iwo waktu itu ya. Kayak iya, Iwo. betul. Oke. Juaranya siapa waktu itu Pak? Waduh. Atau 94 Oke. malum dah. Indonesianya siapa? Indonesia anak-anak pelatnas semua. Siapa aja tuh? Yang ya Retno Mustari, terus si siapa tuh? Lagi-lagi lupa bro. Retno Mustari ada berapa tuh? Sipur, terus ladies ini itu. Tapi Lidiana Ivana Jaya belum main ya? Hah? Lydia belum main ya? Belum, Masih ini belum. angkatannya Retno. Ya. Retno Jangan marah, Pak, Mustari. jangan marah. Retno Mustari kan itu angkatannya almarhum si Sukamdi, apa segala itu angkatan. Ya. Dana Mahmud apa itu. Satu tim berapa orang? Satu. Oh, itu bukan tim ya, itu memang pro kayak Iwo ya gitu ya. Jadi PGI nurunin amatirnya. Bukan pemain pronya. Belum ada pro. Pro perempuan pertama di Indonesia siapa Pak? Lydia Ivana almarhum itu. Oh itu pertama? Yakin Pak? Jadi di era-era tahun 80-an itu nggak ada Pak? Belum. Semua amatir semua? Belum. Masih amatir. Oh, jadi yang mecahkan telur itu almarhumah Lydia ya? Oke. Kenal dekat sama Lydia? Ya, itu dari masih junior juga sama. Di Jawa Timur? Hah? Dia kan Jawa Timur kan? Enggak, dia tinggal di Bali. Bapaknya orang Bali. Oh, salah saya berarti ya. Mamanya yang dari Surabaya, Jawa Timur. Oh, tapi dia mukimnya di Bali. Oke. Dan selain Lydia siapa lagi Pak yang punya kedekatan dengan pemain-pemain tur kita? Dengan Pak Kasyadi? Apa itu yang pemain tur? Kasyadi itu mah ya udah bukan dekat lagi. Angkatannya Pak Parlan tuh dia ya? Di zaman Pak Parlan mulai main motret-motret itu siapa tuh Pak yang lagi top-topnya Indonesia? Karena katanya di era tahun 80-an itu pemain golf kita top-top. Yang setelah Kasyadi itu ya itu yang mulai main bagus stabil itu Maan. Oh, Bang Maan Nasim ya. Oke. Tapi yang sebelum-sebelumnya yang Bapak sering foto-foto siapa aja? Sebelum Kasyadi. Ya udah banyak yang nggak ada lah. Oh, timnas SEA Games yang paling pernah Bapak ikutin siapa aja? Timnas SEA Games. Ya, timnas SEA Games ya yang termasuk Putraka Papa segala itu ya almarhum Sukamdi, Dana Mahmud, Burhan Bora yang di Bogor Raya tuh. Burhan Bora semoga lekas sembuh ya. Iya sakit katanya. Sakit ya. Kemarin tanya muridnya kemarin katanya sakit apa? Paru katanya. Iya. Terus Bahtiar Bahtiar itu mantunya almarhum Mat Kajal Puro, ingat nggak? Ya betul. Jadi anak Burhan sama Bahtiar itu sama satu lagi Hamzah. Itu zaman tahun 80-an itu anak-anak junior dari Makassar. Nah,
diambil sama almarhum Bapak Hasan. Hamzah. Bertiga tuh. Hamzah, Burhan Bora. Sama si Bahtiar. Oh. Nah. Diambil sama almarhum Bapak Hasan ke klub juniornya almarhum Pak Bob itu. Di Matoa? Ramangun. Oh di Rawamangun ya. Itu sekitar tahun 80-an. 80-an. 80-an, oke. Jadi semua cerita pemain amatir dulunya menjadi pro tuh semuanya Bapak tahu ya? Yes. Ceritanya Junaidi Ibrahim. Itu mana anak-anak sekarang itu. Ceritanya Bang Maan, ya kan, cerita anak-anak Sawangan gitu. Nah Bapak tuh kalau saya perhatiin ya Pak Parlan di turnamen golf atau di dunia golf itu, Pak Parlan tuh nggak pernah terlampau bergantung sama satu bos atau orang gitu ya. Jadi ke sana ngobrol sama yang muda, besok yang pindah. Ini apa nih Pak? Memang Bapak maunya independen aja atau maunya memang mandiri aja apa gimana? Independen aja udah. Nggak mau kerja juga sama orang Pak? Pasti pernah ditawarin dong? Pernah majalah golf apa namanya dulu? Golf Digest? Bukan. Golf Mag? Belum ada. Apa? Majalah golf apa lupa itu dulu. Siapa yang punya? Dulu kalau nggak salah si almarhum Pak Harson, pernah kenal nggak? Nggak kenal saya. Itu tahun berapa tuh Pak? Belum 90-an dong? Hah? Belum 90-an dong? Enggak, udah 2000-an. Oh. 2003. Pernah dengan kamera ini Bapak dibawa ke luar negeri belum? Belum. Jadi paling jauh Bali ya? Jadi waktu ditawarin majalah golf itu, saya maksudnya suruh jadi karyawan. Saya tawarin minta gaji sekian, uang makan sekian, transport. Dia nggak berani. Udah. Nggak deal lah ya. Part-time aja udah. Oh. Nah sekarang ini kan Pak Parlan bisa dibilang usia udah 73 tahun. Pemain pun juga ibaratnya pemain-pemain nasional sekarang. Joey, Naraji itu kan udah seperti kayak cucunya Pak Parlan gitu ya. Dan mereka juga kenal juga sekarang. Tapi Pak Parlan masih tetap eksis dan ada di lingkaran golf ini Pak. Ya itu tadi saya tanya Pak, itu Bapak dapat informasinya memang lihat jadwal atau memang teman-teman PGATI juga ngasih tahu atau teman-teman PGI seperti Pak Cahyo juga ngasih tahu atau gimana tuh Pak? Kalau di junior kan macam IJG apa itu sekarang ini kan itu dikasih schedule-nya. Oh oke. Jadi daftarnya mereka bikin acara dalam setahun gitu ya, oke. Ya alhamdulillah kita hadir dikasih uang transport. Oh, oke. Gitu. Ya betul. Tapi masih jualan secara manual? Ada ya sebagian pokoknya ya itu buat tambah-tambahan. Tapi saya udah jarang lihat sih Pak Parlan sekarang ngasih yang hasil foto beneran ya. Jadi udah lewat. Ada sekarang yang minta di ini soft copy-nya aja. Oh jadi kirim soft copy-nya aja gitu. Nah itu yang ngerjain Pak Parlan apa anaknya? Apa itu? Ya secara digital itu. Enggak, sekarang sementara ada laptop di rumah rusak. Nah, ke studio aja udah. Oh jadi datang ke studio gitu ya. Tapi memang Pak Parlan bisa menguasai itu. Kan sekarang eranya udah beda nih Pak. Waktu itu kan Pak Parlan mulai analog. Sekarang udah digital. Pak Parlan memahami gimana pengoperasian kamera-kamera digital ini? Ya begitulah. Belajar dari siapa? Ya pertama kamera digital lah bro. Saya itu tadinya tahun berapa itu sama almarhum si Erwin Sitorus pernah kenal. Saya pernah dengar kalau itu. Nah. Di Matoa waktu itu. Kamera ganti dong. Mau beli nggak punya duit saya bilang. Udah kamera saya pakai itu yang nggak saya pakai katanya. Dia tuh majalah juga ya Pak? Enggak. Emang hobi aja ya? Ada tuh di rumah berapa itu yang nggak saya pakai tuh 60D. Ya udah nggak dipakai saya pakai aja. Ya Canon itu ya. Waktu Canon. Kalau nggak ini aja dah pakai dah katanya. Ya jangan kalau masih dipakai saya bilang. Ini enggak udah ini pakai aja dah. Cuman nggak ada lensanya katanya. Ya udah ntar lensanya gue beli. Dikasih D70.
Dan sampai sekarang masih dipakai? Udah ganti. Oh, udah ganti. Jadi sekarang sampai detik ini yang di tangannya Pak Parlan itu kameranya apa sekarang dipakai? D200 sama 7000. Oh, 2 kamera ya? D7000. Oke, dua-duanya keluaran dari Canon? Nikon semua. Nikon semua ya. Aduh, saya agak gaptek nih Pak. Dari semua merek yang ada di dunia atau di industri fotografi, mana merek yang paling Pak Parlan anggap itu cocok dengan style Pak Parlan? Ya, Untuk golf? jujur aja kalau dari dulu Canon belum pernah pakai aku. Oh, jadi lebih banyak ke Nikon ya? Selain itu, selain Nikon, Fuji gitu nggak pernah coba Pak? Ya itu yang pertama yang yang masih analog itu apa namanya? Yashica, apa itu Asahi Pentax, Olympus, Nikomat, Nikon. Oh, malah Canon enggak ya? Oke, nah kita sebelum mengakhiri obrolan kita nih Pak, kan rumah juga jauh ya, ini juga udah malam nih Pak. Ini dicari nama anak-anak nggak kalau nggak belum pulang ini? Nggak ada, dari dulu nggak pernah nanyain. Oh. Istri pun nggak pernah kalau pulang malam. Paling kalau jam 12, jam 11 tuh baru telepon. Oh, oke. Baru Dimana? cari ya. Di mana? Belum selesai. Oh. Ya udah. Nah itu kalau kayak gitu, pulang atau nginep? Pulang. Oh tetap pulang? Pulang. Besok paginya berangkat lagi? Ya, gitu. Waduh, udah kayak pemain golf Pak gitu ya. Nah, di antara para pemain yang pernah Bapak foto ya, itu kan ada target gambar yang bisa dibilang bergerak dan lain-lain. Yang paling menarik untuk difoto tuh siapa Pak pemain? Dengan tingkah lakunya, dengan gayanya itu siapa pemain kita? Maksudnya gimana itu? Ya, siapa yang favorit Bapak nih? Fotoin Joey kah? Fotoin Yosken kah? Fotoin Harman kah? Atau fotoin Benny Casyadi kah? Itu siapa yang? Dan mungkin ada komunikasinya dan lain-lain atau ada permintaan dari dia itu siapa? Kalau masalah itu sih kayaknya kita ambil semua, nggak pakai, Nggak pernah. nggak pilih-pilih. Nggak ada yang favorit Bapak, oh ini swingnya bagus, ini orangnya juga selalu negor gitu-gitu nggak? Nah ini kadang-kadang saya main golf kan nggak bisa. Tapi kalau sewaktu-waktu anak-anak tuh pukul ada kesalahan, saya kasih tahu, saya ingetin. Nganalisa gitu. Loh, gimana caranya orang nggak main golf? Ya tahu aja lah gitu ya. Dan mereka dengerin gitu. Iya. Oh. Pernah salah satu anak backswingnya ini kan terbuka begini. Itu dikoreksi sama Pak Parlan. Lu backswing gimana? Buka banget saya bilang. Begitu kan? Benar. Udah saya foto. Nah, nih. Iya ya. Oh, dianalisa dari kamera ya. Oke, tapi Pak Parlan punya pengalaman yang menarik di lapangan golf. Pernah kena bola Pak? Nah ini. Apa tuh? Di Pondok Indah. Pondok Indah lagi. Setiap tamu saya kayaknya punya pengalaman Pondok Indah dan punya hubungan dengan Pondok Indah. 2 kali di Pondok Indah. Waduh, kenapa tuh? Nah, pertama itu saya pas mau bidik kan, itu kena lensa ini, cap lensa ini kan, mentok gini kan, langsung ke bodi lensa, ke bodi ini, bodi kamera. Gitu kan. Bola lagi begini. Tapi nggak kena matanya ya? Ini kena bodi kamera. Iya. Gitu. Itu jadi kalau nggak ada kamera bisa kena mata langsung gitu Pak ya? Atau hidungnya kan gitu ya? Siapa yang pukul, masih kan nggak Pak? Tentara, cuman boro-boro maaf apa juga enggak. Itu lagi acara apa? Ya event turnamen. Lagi event. Oh jadi lagi meliput lah ya. Sekali lagi apa lagi yang satu lagi? Nah, itu lagi berdiri. Lagi berdiri tuh. Di Pondok Indah juga? Iya. Kan pakai kamera 2 kan? Satu lagi mau potret, satu di sini kan? Ya. Di sini, bola sini. Tapi nggak kena. Siapa yang pukul tuh Pak? Lupa deh pokoknya ada. Tapi event juga ya. Oke. Jadi benar-benar memang golf ini rawan dengan namanya cedera ataupun celaka
dikarenakan bola golf jadi harus hati-hati ya Pak. Ya gitu, kalau yang turnamen event-event bapak-bapak kita harus hati-hati gitu. Nah sekarang kan juga banyak nih Pak, influencer, konten kreator atau apa, fotografer segala macam. Ya saya lihat juga mereka sekarang sih udah lumayan pada ngerti ya. Tapi waktu zamannya COVID baru ada itu kan kayaknya masih belum mengerti gitu ya. Itu Pak Parlan juga ngasih nggak ilmunya ke mereka? Tata cara untuk motret di lapangan golf itu seperti apa? Ini saya mau kasih tahu tuh kadang-kadang dia nggak terima gitu loh. Oh gitu. Pernah ada kayak gitu kejadian? Iya. Oh. Kadang-kadang mendingan saya nggak kasih tahu gitu loh. Dikarenakan apa? Karena dia pikir Pak Parlan nggak pakai embel-embel kali Pak. Ya kan gitu kan, makanya lain kali pakai embel-embel Pak, profesional fotografer ya kan gitu. Yang waktu masih pegang kartu peres saya nggak pernah tongolin. Ngajarin gitu atau nolongin ya. Ngapain? Ya. Gitu. Jadi benar-benar ya udah pokoknya ya kalau dia nanya Pak Parlan kasih tahu, tapi kalau enggak ya udah gitu ya. Oke, Pak Parlan, ini terakhir nih. Semenjak dari awal golf itu udah menjadi pilihan Pak Parlan untuk diabadikan dan bisa menjadi mata pencarian. Nah, tapi melihat dengan industri golf sekarang, anak-anak sekarang, apa nih di matanya Pak Parlan? Ada perubahan kah? Ada kemajuan kah? Atau ada kemunduran? Ya kemajuan sih ada, cuman kalau masalah junior sekarang mah dulu ya. Kalau saya perhatikan, kalau dulu mantan angkatannya si Indra, Indra Hermawan, anak-anak Sawangan Sawangan, kan. Sampai sekarang kan mayoritas anak-anak pengusaha. Jadi ada perbedaan ya Pak ya? Perbedaannya itu kalau sekarang ada faktor manjanya sama orang tua kan. Dibandingkan dengan teman-teman yang dulu. Iya. Jadi apa? Mereka lebih semangat lah. Kemana-mana pergi sendiri gitu-gitu ya. Mandiri semangat. Ya. Beda dengan zaman yang ya sekarang lah ibaratnya ya. Tapi untuk junior ya Pak ya. Tapi untuk pemain-pemain pro kita sekarang. Apa itu? Maksudnya? Ya kan sekarang juga ada pemain pro kita juga banyak yang udah top nih Pak. Udah juara di luar negeri, juara di dalam negeri. Nah itu gimana tuh Pak pandangan Bapak? Ya gimana ya, kalau sekarang kalau yang main di luar negeri kan mereka yang punya modal kan. Ya betul. Ya dengan sendirinya mereka banyak pengalaman ya. Nah, itu kalau nggak punya modal mau main di luar negeri gimana ya? Oke. Nah kalau untuk Kasyadi menjadi juara Indonesia Open, Pak Parlan ada di situ? Ada. Gimana? Motret juga. Pingin lagi nggak punya juara Indonesia? Makanya gitu. Saya punya apa itu kepinginan ya itu, cuman nggak ada sampai sekarang. Jadi Pak Parlan tuh kalau lagi ada yang leading tuh pingin gitu ya? Iya. Apalagi di Indonesia Open ya. Waktu itu gimana hype-nya atau keadaan waktu Kasyadi juara Indonesia Open? Waduh, kan dulu prize money kan cuman kalau nggak salah berapa? 8 juta sampai 9 juta gitu. Rupiah? Iya. Itu yang dia dapat, Pak Kasyadi dapat? Iya. Atau totalnya semua segitu? Itu total prize money yang pertama segitu. Oh, yang buat dia gitu. Tahun 89. Ya 89, 8 juta ya mungkin sekarang ya 80 juta lah Pak. Cuman lebih banyak dari pinggirannya. Oh, orang yang kasih support dari itu ya. Dari almarhum Hasan, almarhum Pak Patmo, almarhum Pak Domo. Banyak dulu lah. Pengusaha-pengusaha juga ya. Oke. Dan itu masih ingat Pak menang berapa stroke dari lawannya? Waktu itu kalau nggak salah itu dia sama satu flight sama orang Australia itu ketinggalan 3 stroke. Dia ngejar. Nah, itu ngejar pun itu pas di 18 finish 18 tuh, itu pun masih bogey menang 1 stroke. Kasyadinya. Oh, itu karena Australinya yang jelek atau Kasyadinya Pak Kasyadinya ngejar? Ya kayak ngejar Kasyadinya udah ya memang luck benar-benar itu. Ya, jadi dia sempat ngejar dengan berdi-berdinya gitu ya. Nah suasananya sendiri di Rawamangun karena itu nggak di Ancol ya, karena dipindah
Dan akhirnya juara Indonesia ada Pak Kasyadi karena juga pindah ke Rawamangun kan gitu. Gimana keadaan pada saat dia juara Pak? Ada momen apa yang Bapak foto? Aduh, udah nggak ingat lagi. Kalau filenya yang nyimpen ya almarhum Fran itu seniornya. Oh, Pak Parlan nggak nyimpen? Enggak, dia kan masih jadi asisten kan dulu masih Oh iya. diajarin. Iya. Jadi mereka yang simpen. Ya. Karena gini Pak, memang dokumentasi di Indonesia ini sangat-sangat kurang. Dan kita juga anak generasi muda yang, saya juga udah gak muda ya. Generasi-generasi yang sebelum-sebelumnya tuh gak banyak tahu tentang dokumentasi golf Indonesia pada zaman kemasannya ataupun juga zaman dulunya gitu kan. Ya saya kalau motret yang pejabat tinggi presiden ya cuman yang yang presiden yang main golf cuman 2. Iya. Pak Harto sama SBY. Yang lainnya enggak ya? Enggak ada. Pak JK ya wakil presidennya ya. Kan enggak begitu ini kayak kita juga ada. Ya. Enggak istilahnya enggak kenal lah. Ya. Jadi presiden Pak SBY. Kalau selain itu ya macam Pak Ginanjar apa segala macam kita kenal Pak. Ya, menteri-menteri itu ya. Nah, Pak Ginanjar dulu waktu tahun 94 atau 95 itu ya. Ada Perdana Menteri Taiwan kan. Bilang sama saya, lu teman-teman media lu jangan kasih, nggak mau diekspos. Waktu itu masih sama Cina masih. Oh, masih belum baik hubungannya gitu ya. Oke. Jadi permintaan dari bagian pemerintah gitu ya Pak ya. Ginanjar bilang gitu, udah kamu sendiri aja katanya. Ngayur dong berarti. Oke Pak Parlan, jadi beberapa momen yang sudah diabadikan sama Pak Parlan, mestinya sih kita nih orang-orang golf, kan saya juga sempat telepon Pak Parlan ya, minta dokumentasi saya dulu waktu saya nge-MC atau saya jadi pengurus tuh, pingin punya Pak ya kan gitu. Nah kalau memang ada mungkin dikasihlah ke PGI atau ke PGATI supaya momen-momen itu bisa dinaikkan ke media sosial, digital, supaya kita tahu nih. Dan generasi-generasi yang di bawah ini tahu bahwa kita tuh dulu, karena tahu dari Om Arman juga bahwa kita lebih hebat dibandingkan negara-negara ASEAN dan kita bersaing dengan Filipina zaman itu ya. Oke, thank you Om atau Pak Parlan Pak Parlan sudah sampai malam kita ajak ngobrol-ngobrol pada malam hari ini. Jadi golfer, inilah dia salah satu tokoh yang ada di lapangan golf seperti Jalangkung, benar-benar seperti Jalangkung. Datang tidak diundang, pulang ya hilang aja dia sendiri. Yang lucu lagi dulu yang 94 itu kan. Tahun 94 yang Ladies Society itu. Saya kan GM-nya kan nggak kenal, baru kenal itu kan. Makan Pak Parlan makan aja ke itu restoran. Loh, enggak Pak. Udah tenang ya makan aja, nanti tekan saya aja gitu. Bilang sama saya katanya. Waktu itu kan bayar masih dolar, nggak tahu sekarang masih enggak. Bali Andara ada dolarnya, ada rupiahnya. Dan masih tetap sampai sekarang rumput gajah dan dingin. Itu dia. Itu 94 itu. Masya Allah dinginnya. Iya, sampai sekarang juga masih dingin. Tapi mungkin 94 masih lebih dingin dibandingin sekarang ya. Di lapangan kan panas sekali. Ya. Pakai jaket gak keluar keringat. Iya betul. Karena itu di gunung ya kan gitu. Ini minta ampun. Sekali lagi Pak Parlan, terima kasih. Orang tua nggak boleh bos, nggak boleh dipotong. Kita harus dengerin lagi ya kan. Terima kasih banyak Pak Parlan sudah hadir di Back Nine Talk. Inilah dia legenda hidup fotografi Indonesia yang banyak mengabadikan event-event atau momen-momen terbaik yang dilakukan di Indonesia di event internasional event lokal. Saya Rudy Bagot Rusli pamit dari Back Nine Talk. Thank you, bye.